Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Inovasi Pangan Lokal Nasional Universitas Trunojoyo, dan yang kami hormati panitia, peserta, dan penonton Lomba Inovasi Pangan Lokal Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, kami tim Rofia Buba dari Universitas Diponegoro dengan saya, Safar Indra Santika. Dan saya, Putri Nita Sufiani, izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Boba Rosella stevia rendah kalori sebagai upaya preventif menurunkan resiko diabetes mellitus dan inovasi usaha pangan lokal bagi generasi milenial. Pada zaman modern ini, banyak sekali inovasi produk pangan baru yang menarik perhatian para konsumen. Salah satunya yaitu bubble tea atau boba, yang eksistensinya sudah sangat menjamur, terutama bagi kalangan remaja, sehingga kita dapat menemukan boba ini dimanapun. Namun, di balik eksistensinya tersebut, minuman boba memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi kesehatan tubuh seseorang. Alasan utama yang mendasari dampak tersebut yaitu tingginya kandungan kalori dan gula yang terkandung dalam segelas minuman boba. Bayangkan saja, satu gelas minuman boba terkandung 160 hingga 300 kalori yang hampir setara dengan 2 hingga 3 kalori sepiring nasi putih. Selain itu, dalam satu gelas boba bisa terkandung hingga 18 sendok teh gula yang melebihi konsumsi gula harian normal, yaitu sekitar 5-11 sendok teh. Oleh karena itu, konsumsi boba yang berlebihan akan dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus. Bahkan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya risiko diabetes mellitus di balik konsumsi boba. Berdasarkan fenomena tersebut, kami mencoba membuat suatu inovasi baru pada minuman boba yang lebih rendah kalori yang berguna bagi pencegahan penyakit diabetes mellitus yang kami beri nama Rofia Boba. Inovasi kami, yaitu Rofia Boba, berangkat dari kegelisahan kami mengenai eksistensi boba di kalangan remaja. Eksistensi boba tersebut diiringi dengan data prevalensi diabetes mellitus yang meningkat tiap tahunnya. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit hormonal yang diakibatkan oleh tingginya kadar glukosa di dalam darah. Oleh karena itu, kami mencoba membuat inovasi Rofia Boba, boba rendah kalori, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pencegahan preventif bagi penyakit diabetes mellitus. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat Rofia Boba, yang kedua, apa manfaat dari Rofia Boba. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui cara pembuatan Rofia Boba, yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari Rofia Boba. Selanjutnya, kami akan memaparkan metode pelaksanaan dari penelitian kami. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode eksperimental yang menghasilkan Rofia Boba. Penelitian ini berlangsung antara bulan Agustus hingga Oktober dan bertempat di Kota Semarang. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu yang pertama Rosella kering, yang kedua ada pemanis ekstrak stevia, kemudian ada kalsium laktat, sodium alginat, distilled water, mangkuk kecil, wadah besar, cetakan sendok, dan yang terakhir ada blender. Untuk proses pembuatan boba itu sendiri dimulai dengan tahap pertama, yaitu mencampurkan sodium alginat sebanyak 5 gram dan 1 liter distilled water menggunakan blender. Lalu tahap yang kedua, masukkan campuran tadi ke dalam suatu wadah yang tertutup dan diamkan ke dalam kulkas selama beberapa jam. Tahap yang ketiga, larutkan Rosella kering pada air yang panas dan berilah ekstrak daun stevia sebagai pemanisnya. Tahap yang keempat, campurkan kalsium laktat sebanyak 8 gram dengan air sebanyak 50 gram, lalu aduk sampai tidak ada gumpalan di bawahnya. Tahap yang kelima, campurkan larutan kalsium laktat tadi ke dalam larutan Rosella dan stevia. Tahap yang keenam,
Cetaklah campuran tadi ke dalam cetakan yang bulat dan bekukan ke dalam freezer. Tahap yang ketujuh, setelah larutan tadi membeku, masukkan ke dalam campuran sodium alginat dan distill water yang sudah dibuat sebelumnya, lalu aduk perlahan hingga membentuk popping boba dengan bentuk bulatan-bulatan kecil. Tahap yang ke-8, popping boba harus dilakukan proses pembilasan selama 2 kali sebelum disajikan, dan tahap yang ke-9, popping boba siap disajikan bersama dengan minuman. Dari langkah penelitian tersebut, kami mengidentifikasi dan menghitung perkiraan jumlah kalori dari bahan-bahan penyusun raffia boba yang kami dapatkan sumbernya melalui informasi pada kemasan produk dan website Fat Secret. Berdasarkan data tersebut, dalam 1 gelas raffia boba hanya terkandung sekitar 29 kalori. Selain itu, menggunakan ekstrak stevia sebagai pemanis pada raffia boba akan dapat mengurangi resiko penyakit diabetes mellitus. Hal tersebut mungkin terjadi karena dalam 1 gelas raffia boba hanya dibutuhkan sekitar 3 tetes ekstrak stevia untuk memberikan cita rasa manis. Kandungan rosella pada raffia boba juga berkontribusi sebagai antioksidan dengan sifat hipoglikemik yang dapat menyeimbangkan kadar gula darah. Dari penelitian kami menyimpulkan bahwa raffia boba dapat menjadi inovasi pangan lokal yang terbuat dari campuran rosella dan ekstrak stevia yang memiliki kandungan kalori yang jauh lebih rendah daripada boba pasaran, sehingga dapat dijadikan salah satu inovasi baru pada bidang pangan untuk pencegahan resiko penyakit diabetes mellitus. Adapun saran pada penelitian ini yaitu yang pertama, raffia boba dapat dimanfaatkan sebagai inovasi ide usaha pangan yang sehat. Yang kedua, raffia boba dapat dikreasikan dengan menambahkan topping tertentu. 3. Raffia boba dapat dimanfaatkan sebagai minuman herbal. Secara umum, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Sekian pemaparan penelitian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri, panitia, peserta, dan penonton, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.